nggak sama sekolah? Hal apa yang kamu kangenin? Kalau hal sekolah ya kangen sama teman-teman, sama guru. Kadang ya kangen sama Pak Hirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di The Apok, sajikan narasi berbagi inspirasi. Kali ini kita berada di segmen cerita masa kecilku. Kita akan ngobrol bareng dengan narasumber yang akan menceritakan masa kecilnya. Sudah hadir bersama kita Ustadz Hirman. Ustadz Hirman, apa kabar? Alhamdulillah, bi khair. Oke, sebelum ngobrol yang lebih banyak lagi, boleh dong Ustadz menceritakan masa kecil dan masa sekolah Ustadz seperti apa? Ya, kehidupan itu kan dibagi tentang apa ya? Pertama itu kan kehidupan di kandungan, kemudian kehidupan asobi waktu kecil, kemudian kehidupan kita remaja, kemudian kehidupan dewasa, kemudian tua, kemudian yang terakhir kan kematian. Ya, saya ceritakan tentang masa kecil. Masa kecil itu saya pribadi biasanya yang sering kita lakukan atau saya lakukan adalah ikut pengajian Iqra di salah satu rumah ustadz, karena dulu belum ada masjid ya, dan di kampung itu masjid satu kelurahan itu bisa dihitung, tidak sebanyak ini. Dan dulu pengajiannya alhamdulillah juga berjalan dengan baik, walaupun itu di rumah ustadz tadi, tidak di tempat yang biasanya kita lakukan untuk anak-anak TPQ sekarang, itu di masjid seperti itu. Jadi waktu kecil itu kegiatannya kalau sore ya habis asar itu pasti sama orang tua diminta untuk ke tempat ustadz tadi untuk ngaji Iqra dulu, karena belum bisa Al-Quran. Dan alhamdulillah ustadznya juga semangat waktu itu. Dia seorang pegawai pengadilan, dan sekarang sudah punya pondok juga ustadznya, Pondok Darussalam yang di Mojokedang, Pondok Tahfidz. Itu dulu ustadz yang mengajari saya sama istrinya. Jadi istrinya seorang guru, dan alhamdulillah sudah dikaruniai oleh Allah berupa putra-putri yang soleh-solehah insya Allah. Dan untuk ustazah saya yang suaminya ustadz itu sudah dipanggil oleh Allah di umur sekitar 40 tahun yang lalu. Di umur beliau 40 tahun. Beliau itu kematiannya waktu dipanggil oleh Allah, insya Allah husnul khotimah, waktu pulang pengajian. Jadi waktu pulang pengajian di Penumping, biasanya kan dulu kan pengajian terkenal di Solo itu kan Penumping ya. Itu pulang dari sana, kemudian kecelakaan nabrak kambing di selatan Juruk. Itu kan biasanya dulu ada yang menggembala kambing di tempat sampah itu. Dari situ biasanya ada lalu lalang kambing itu, terus kemudian ketabrak sambil menggendong putranya yang masih bayi waktu pengajian itu. Kemudian yang putrinya yang di belakang ya, jadi memboncengkan putrinya, kemudian gendong putranya yang masih bayi. Itu tidak sama sekali nggak apa-apa yang putrinya sama bayinya itu, tapi yang qadarullah, karena mungkin Allah mencintai beliau karena sudah bermujahadah, yaitu mengajari kita ya waktu kecil ya, dengan Iqra-nya, kemudian dengan tahsinnya dan sebagainya, dengan tajwidnya, kemudian Allah memanggil beliau gitu ya. Itu cerita tentang ustadz yang mengajari saya waktu kecil. Jadi waktu kecil itu ya biasanya ke tempat pengajian ya, menimba ilmu seperti itu. Di samping itu juga dulu ada
bahasa Arab juga waktu SD. Ya, waktu SD itu bahasa Arab juga sangat apa istilahnya sangat kita senangi. Ya, selain Iqra juga ada selingan bahasa Arabnya. Dari hitungan wahidun, isnani, salasatun sampai asaratun pun waktu sudah bisa menghafal sampai 10 itu bangga waktu kecil. Seperti itu waktu kecil, intinya waktu kecil itu ya kalau pagi ya sekolah biasa, kemudian kalau sampai siang ya, kemudian habis istirahat sebentar, sorenya ngaji, kemudian habis itu maghribnya nanti berjamaah dan sebagainya sampai pagi lagi seperti itu. Kalau malamnya otomatis belajar, karena habis isya itu pasti orang tua minta kepada kita untuk belajar. Tidak boleh tidur dulu sebelum belajar, seperti itu. Oke, kalau boleh tahu Ustadz itu sekolahnya dulu itu di mana? Saya dulu di SD Negeri Popongan 1 yang di Harjosari itu, Karanganyar. Kemudian SMP-nya di Al Islam 1 Surakarta. Saya waktu SMP sudah mondok. Di SMP Al Islam itu ada pondoknya, namanya Pondok Nirbitan, 3 tahun di sana. Kemudian habis itu ke Pondok Darussalam Gontor Ponorogo. Itu tahun 97 ya, 97 98. Masih ingat saya waktu itu lulus SMP itu terjadi bakar-bakaran. Ya, kerusuhan Mei itu saksi mata di depan mata itu. Ya, waktu saya dari Solo itu kan pulang ke rumah, sorenya itu bakar-bakaran. Yang pertama dibakar itu kerusuhan yang ada di Indonesia itu ternyata, mohon maaf, dari Solo sumbernya ya. Itu bakar-bakaran menjalar kemana-mana seluruh Indonesia itu. Ya, banyak yang meninggal ya. Sampai ada bus Mira itu nekat nerjang ke Solo, itu dibakar sama massa ya. Kemudian Matahari Singosaren, dulu ada Matahari Singosaren, itu yang pertama awal dibakar, kemudian meluas ke Luas Gading. Yang Luas Gading korbannya banyak karena terjebak. Kemudian dealer mobil Honda, mobil motor milik orang Cina itu dikeluarkan, dibakar semua. Dan orang-orang kompak gak mengambil. Jadi walaupun itu ada mobil, kemudian ada sepeda motor dibiarkan, tapi dibakar masa waktu kerusuhan Mei 9798 itu. Nah, itu yang masih teringat di pikiran saya waktu itu, karena melihat langsung juga. Ya, walaupun ada sebagian yang melihat di TV ya waktu itu. Kemudian dari SMP ke Gontor selama 5-6 tahun. Karena sampai 7 tahun karena juga kuliah di sana ya. Dari Gontor, kemudian pengabdiannya di PLMPM, kuliahnya di PLMPM juga ya. Jadi di Gontor itu kan ada pengabdian 1 tahun. Ya, dari Gontor, kemudian pengabdian 1 tahun di PLMPM. PLMPM itu Pusat Latihan Manajemen Pengembangan Masyarakat. Jadi sambil kuliah, paginya kuliah, ya. Nanti di sela-selai diajari dagang, berwirausaha. Kemudian siangnya itu, sorenya itu ke masyarakat. Ya, sorenya ngajar TPA, kemudian malamnya ngajar ibu-ibu sama bapak-bapak, kajian gitu. Itu selama ya sekitar 2 tahunan di PLMPM itu. Kemudian habis dari PLMPM ke Abu Bakar As-Siddiq. Sebenarnya dulu dari Gontor itu, yang dari PLMPM itu saya pribadi pengen ke Mesir waktu itu, sama ibu tidak boleh karena sudah SMP mondok, kemudian SMA-nya sudah ke Gontor, masa harus jauh lagi gitu kata ibu. Ya. Padahal teman saya yang akrab itu dari Bekasi sudah ke rumah untuk merayu ibu bapak ya, ibu bapak itu untuk mengikhlaskan putranya, ya itu saya untuk ke Mesir waktu itu, tapi ya ibu berkehendak lain. Kemudian habis itu saya bilang sama ibu kalau nggak boleh ke Mesir, saya mau ke Libya, Jakarta gitu. Libya Jakarta itu kan universitasnya Saudi tapi tempatnya di Jakarta gitu. Nah waktu ke sana
itu ternyata pendaftaran udah tutup. Ya udah tutup. Baik lagi ke Karanganyar, kemudian di Karanganyar mencari sekolah yang setara dengan mungkin Gontor, ada bahasa Arabnya, maka saya masuk Abu Bakar As-Siddiq yang ada di Surakarta itu selama 2 tahun. Kemudian ngambil S1-nya transfer ke UMS. Ya karena Abu Bakar cuma programnya 2 tahun, 2 tahunnya di UMS. Jadi di UMS cuma 2 tahun, dapat S1. Habis S1 kemudian dapat amanah di Darul Arqam. Dulu di Pondok Darul Arqam Putra, ya, putra dan putri. Pondok Darul Arqam kan dulu berdekatan di Tegal Asri. Tahun 2007-2008 itu. Ngajar di sana, ya, sampai sekarang, ya. Yang dimana tahun 2010 kan ada revitalisasi, yaitu dimana dari tahun 2007 sampai 2010 itu kan pondok murni Darul Arqam itu. Kemudian habis itu tahun 2010 karena ada peminat yang dari luar yang ingin sekolah Darul Arqam tapi full day, tidak mondok, maka dari PDM, pimpinan daerah Muhammadiyah Karanganyar membuka program yaitu apa? Full day di SMPDA. Maka 2010 pindah yang pondok tetap di sana, yang full day maka pindahnya ataupun tempatnya di sini yaitu di Tegal Gede, yaitu di depan atau di samping SMA Negeri 1 ya, yang kita tempati ini. Dulu kan ini Poltek Muhammadiyah ya dulu. Kemudian ditempati oleh kita. Dulu awalnya ya sama perjuangan mencari murid dulu, walaupun ada yang udah daftar tapi kan tidak sebanyak ini. Ya, tapi kalau sekarang kan alhamdulillah dengan izin Allah Darul Arqam banyak yang tanpa kita mungkin keliling-keliling SD alhamdulillah udah banyak yang mendaftar ke Darul Arqam. Seperti itu. Oke. Peristiwa masa kecil yang paling diingat sama Ustadz Herman itu apa kira-kira? Peristiwa yang paling diingat itu ya pesan-pesan orang tua. Pesan-pesan orang tua ya. Kemudian kasih sayang orang tua. Ya, Bapak itu pernah bilang jadilah orang yang kreatif. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, jangan merokok. Itu masih ingat terus. Ya, kreatif, jangan merokok. Kemudian, ya belajar, rajin belajar. Ya, rajin belajar. Ya. Kemudian di samping itu juga istilahnya Bapak selalu memotivasi ya kepada saya ya, kepada Bapak, kepada saya, Bapak saya memotivasi Bapak itu untuk menjaga sholat. Jadi sholat 5 waktu jaga itu ya. Yang teringat yaitu nasihat Bapak. Kemudian kalau yang teringat sekali kebiasaan yaitu dulu itu sering main bola juga di Waduk Delingan. Ya itu yang kita ingat ya. Di samping ngaji Iqra kalau sore itu ada waktu di sela-selanya main bola di Waduk Delingan. Di dalamnya itu kan Waduk Delingan kan luas. Kalau musim kering itu biasanya kan airnya kan surut, itu digunakan untuk main bola ya. Kemudian habis itu kadang kalau airnya penuh kita renang. Bahkan renangnya tanpa pengaman sampai hampir tengah-tengahan itu di Waduk Delingan itu. Itu masa-masa kecil yang mungkin sekarang tidak dilakukan oleh anak-anak. Karena renang di Waduk Delingan kan nggak boleh. Kalau dulu boleh sampai tengah-tengahan. Bahkan teman Bapak itu ya, itu sampai mentok dari barat sampai timur itu balik lagi. Teman main itu. Ya, tapi waktu itu dia usianya sudah SMA, saya masih SD. Ya, tapi beliau sangat berani sekali dari ujung barat sampai ujung timur Waduk Delingan itu balik lagi. Itu kalau mentalnya nggak kuat, nggak berani, nggak akan bisa itu. Itu yang selalu saya ingat ya. Ngaji, kemudian kadang main bola, kemudian juga belajar dan sebagainya itu. Oke, cara orang tua Ustadz mendidik Ustadz itu bagaimana? Ya tadi sudah saya sampaikan. Pertama dengan qudwah ya.
Qudwah itu contoh. Jadi bapak itu sebelum ke kantor itu biasanya sholat duha. Nah, bapak itu sebelum ke kantor sholat duha. Ya, saya melihat, dan dari melihat itu berkeinginan. Jadi anak itu akan melihat orang tuanya. Apa yang dilakukan orang tuanya itu akan diikuti. Biasanya seperti itu. Ya. Bapaknya misalkan mohon maaf atau ibunya mohon maaf makan, minum dengan berdiri, anaknya akan seperti itu nanti ikut pasti. Ya. Bapaknya makan mungkin dengan tangan kiri, ya mungkin anaknya akan ikut. Ya. Kemudian contoh yang lain, bapaknya habis maghrib membaca Quran, anaknya akan ikut. Nah itu tarbiyah yang dikasihkan bapak saya itu waktu mau berangkat ke kantor itu biasanya sholat duha tadi, maka ada termotivasi untuk ikut bapak. Ya. Kemudian pekerja keras, ya pekerja keras. Maksudnya gini, habis dari kantor, dulu kan kantornya di DPU Karanganyar ini ya, DPU Karanganyar, ya. Kemudian di samping itu juga sambenannya itu borong-borong bangunan gitu. Itu juga mengajak saya ya untuk ikut di kerjaannya, ya mengawasi tukang. Jadi waktu kecil udah dididik seperti itu sama bapak, ya untuk melanjutkan regenerasi sebenarnya, ya regenerasi untuk melanjutkan bapak supaya nanti bisa seperti bapak ke pembangunan sebenarnya seperti bapak itu keinginannya, ya. Sampai diajak untuk melihat tukang, kemudian ngecat itu gimana, bangun gedung. Dulu Pak, saya masih ingat itu. Gedung yang samping Golkar itu gedung apa itu? Itu yang itu ikut ngawasi di situ dulu waktu itu. Ya, gedung yang atasnya tanpa ada genting, tapi dicor gitu, ya. Agak besar gedungnya. Dulu pernah ngawasi itu juga. Kemudian di SMK 2 Karanganyar juga ngawasi, membuat pagar yang panjang itu, ya. Itu ya pernah diajak tarbiyahnya di situ ternyata. Ya pendidikan bapak ke anak ke saya itu seperti tadi diajak untuk langsung ngawasi, gitu. Habis itu juga hari Ahad atau hari Sabtu diajak nanam. Nanam apa? Nanam pohon jati, nanam pohon gembelina, ya waktu itu masih kecil, ya waktu SD SMP lah, ya. Ternyata betul apa yang diajarkan bapak sama durian masih ingat saja ya. Dan sekarang berbuah durian, alhamdulillah, ya. Betulnya gimana? Karena waktu kecil itu cuma ikut bapak, ya. Ternyata manfaatnya terasakan sekarang waktu saya, ya Bapak Hilman ini membangun rumah, itu tinggal nebang pohon jati, nebang pohon gembelina yang ada di Tegal. Dulu kan nantinya di Tegal. Nah, tinggal nebang. Alhamdulillah buat rumah tanpa beli kayu, ya. Hampir 27 yang kita tebang waktu itu untuk buat rumah itu, ya. Tanpa membeli kayu itu, karena cuma mengundang gergaji, ya tukang gergaji untuk datang menggajikan, membayar tukang gergaji, selesai, menghemat biaya. Nah itu tarbiyah atau pendidikan yang dikasihkan bapak ke saya ya waktu itu, yaitu pendidikan yang langsung dilihat oleh anak gitu. Jadi bukan hanya teori, ya karena saya juga sebagai orang yang sudah mungkin ya dianggap tua ya, sudah 40-an 2 tahun ya. Itu ternyata juga merasakan pendidikan itu memang harus pakai qudwah hasanah, contoh ternyata. Ya, contoh. Itu mengenal langsung. Apalagi ya di sekolah ini, anak-anak di sekolah itu pasti melihat gurunya. Ya. Gurunya kok kayak gitu, itu pasti nggak akan diikuti. Kalau gurunya mungkin bagus akan diikuti. Itu suatu yang bagus untuk pendidikan, ya seperti itu yang disampaikan, yang diberikan bapak saya kepada saya waktu kecil seperti itu. Jadi pendidikannya langsung, ya. Mungkin yang lain. Hal atau pelajaran apa yang paling disukai bapak ketika sekolah?
ahbib habibaka haunan ma, ya. Jadi cintailah apa-apa itu biasa saja, ya, dan bencilah sesuatu itu juga biasa saja. Ya, ini pengalaman Bapak, pengalaman saya. Jadi waktu SD itu yang saya sukai matematika, ya, matematika IPA itu suka waktu SD. SMP itu yang saya senangi Al-Quran hadis. Yang saya benci, ini saya benci loh ya, karena ngambil tadi inspirasi dari perkataan ulama tadi, ya. Yang saya benci bahasa Arab waktu SMP, waktu di Al-Islam, ya. Ternyata apa yang kita benci suatu saat akan menjadi apa yang kita cintai. Karena saya di Gontor suka bahasa Arab. Yang dulunya di SMP itu sangat tidak suka bahasa Arab, apalagi kalau datang gurunya, waduh, gurunya udah datang ini gimana ini gitu kan, waktu SMP, karena nggak suka kita ke bahasa Arab. Tapi waktu masuk Darussalam Gontor itu malah yang disukai bahasa Arab. Itu. Jadi dari SD itu matematika, IPA, kemudian SMP bergeser ke Quran hadis, ya, SKI, tarikh dan sebagainya. Kemudian di Gontor ke bahasa Arab. Kemudian Imla, Mahfudzon itu yang di Gontor saya sukai, ya. Kemudian di Abu Bakar tetap bahasa Arab, ya. Walaupun mungkin mohon maaf bahasa Arab saya tidak terlalu bagus, tapi karena ya itu kesukaan, ya sering istilahnya berusaha komunikasi, ya. Maka di SMP dia ini saya harapkan untuk anak-anaknya tetap bisa komunikasi bahasa Arab seperti itu, karena kalau tidak dikomunikasikan nanti bahasa Arab saya sebagai guru di sini nanti ngomong sama siapa gitu kadang-kadang, ya. Maka alhamdulillah di SMP DA ada beberapa guru, ya, ustadz yang dari Gontor, ya. Ada Ustadz Rofi, Ustadz Fuad, Ustadz Ainisa, Ustadz Umar, Ustadz Baki, ada 5 ya. 6 saya sama 7 Ustadz Zainal itu memberikan dorongan yang luar biasa untuk ngomong bahasa Arab. Ya, seperti itu. Oke. Bapak pertama kali belajar agama dari siapa dan bagaimana caranya? Pertama ya dari orang tua, dari bapak ibu. Yang kedua dari Ustadz tadi yang saya ceritakan, Ustadz ngaji tadi, ya. Karena beliaulah yang dengan perantara beliaulah, ya, dari bapak ibu, kemudian dari Ustadz ngaji itu bisa baca Quran, ya, bisa tajwid dan sebagainya, seperti itu. Oke. Pertama kali Bapak masuk SMP Muhammadiyah Darul Arqam itu keadaan sekolah ini seperti apa? Dulu kan tahun 2007-2008 itu perjuangan kita untuk mencari murid itu dimulai dari sekolah ke sekolah, dari SD ke SD. Jadi dari pagi kalau nggak ada jam ngajar kita keluar. Kemudian habis Isya itu pun kita mencari murid, mencari loh ya, karena waktu itu Darul Arqam masih baru-barunya, itu ke pengajian-pengajian sampai ke Kerjo, sampai ke Tawangmangu, sampai ke daerah selatan, ya. Habis pengajian bapak-bapak kita minta waktu, ya, untuk menampilkan anak-anak yang bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, biar jamaahnya tertarik ke Darul Arqam, mondokkan putra-putrinya ke Darul Arqam, seperti itu waktu itu, ya. Dan itu pun tidak banyak yang masuk Darul Arqam, ya, setiap angkatan kurang lebih 20 sampai 25. Jadi kelas 7 20 sampai 25, kelas 8 juga gitu, kelas 9 juga gitu. Muridnya seperti itu, ya. Tapi dengan murid yang sedikit ternyata juga bahasanya malah mudah. Istilahnya untuk menularkan bahasa anak-anak untuk komunikasi itu malah lebih mudah. Jadi anak-anak itu Darul Arqam pondok itu komunikasinya dulu pakai bahasa Arab dan bahasa Inggris setiap harinya itu jalan, ya, waktu awal-awal dulu, ya. Jadi waktu Darul Arqam berdiri itu gedungnya kan masih di Tegal Asri, ya, seperti itu, ya, seperti sekarang ini, ya. Ya agak sedikit mohon maaf kalau hujan rocoh, ya. Karena itu bangunan lama peninggalan Muhammadiyah, ya. Kemudian kelasnya kadang-kadang kalau
apa istilahnya, dulu kan yang pondok itu kan besar aula gitu kelasnya, ya. Dulu itu sempat disekat-sekat. Jadi karena dulu itu modelnya seperti aula itu yang di Darul Arqam Tegal Asri, ya. Itu dulu disekat-sekat, gitu, sekat-sekat gitu. Pernah seperti itu, ya. Ya intinya tidak seperti sekarang. Sekarang kan sudah agak sedikit bagus, ya. Ada sedikit mungkin tamannya, kemudian agak sedikit bersih dan sebagainya gitu. Seperti itu. Oke, habis Isya itu masih cari siswa baru, caranya bagaimana Pak? Ya tadi kita datang ke sana membawa putra dan putri kita yang udah kita siapkan. Biasanya mereka bisa pidato bahasa Arab, bahasa Inggris. Nah, mereka tampil di depan jamaah. Tahun 2007-2008 itu kan bahasa Arab, bahasa Inggris, ya itu kan masih sedikit belum masyarakat belum terlalu mengenal lah. Tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan sudah banyak klub-klub gitu ya. Kelompok-kelompok ataupun sokba itu les-les gitu ya. Tapi kalau dulu belum ada. Jadi anak yang bisa bahasa Arab, bisa pidato bahasa Arab, kemudian bahasa Inggris, itu masyarakat kagum. Nah, dengan kagum itu kan berkeinginan mau menyekolahkan ke sekolah yang membisahkan anak tersebut. Nah, mereka mencari informasi, kemudian memasukkan putra-putrinya seperti itu. Dengan cara tadi pidato pakai bahasa Arab, bahasa Inggris seperti itu. Oke, perubahan di SMP Muhammadiyah Darul Arqam yang paling Bapak rasakan itu seperti apa? Ya perubahannya mungkin di bidang istilahnya gedung mungkin ya. Kalau dulu kan terbatas, gedungnya nggak terlalu banyak. Sekarang banyak, ya maksudnya udah lumayan luas atau sudah memenuhi lah gitu. Kemudian kalau disiplin mungkin sama, dulu juga disiplin. Kalau aku pondok itu dulu malah disiplinnya luar biasa, ya. Karena juga teman-teman saya dari angkatan tahun 2003 Gontor itu kan saya ajak ke situ, ya. Ada Ustadz Anwar, Ustadz Hasan. Ustadz Anwar itu dari Ngawi, Ustadz Hasan dari Pekalongan, karena angkatan saya. Aku saya ajak untuk gabung, Ustadz Sianto, kalau Sianto dari Tawangmangu, ya. Jadi karena alumni Gontor di situ dulu kompak. Jadi disiplinnya di Gontor kita angkat ke situ. Kita angkat ke Darul Arqam Pondok, ya. Darul Arqam yang pondok putra dan putri kita bawa ke situ, bahasanya juga kita bawa ke situ, ya. Disiplinnya kita bawa, bahasanya kita bawa, bahkan kurikulumnya kita bawa dari Gontor situ. Bukunya yang kita pakai kan sampai sekarang kan Gontor masih beberapa yang kita pakai. Dulu kita fullkan di Darul Arqam. Seperti itu. Jadi kalau kita mengenang Darul Arqam awal itu bahasa jalan, muhadasah jalan. Kemudian kalau muhadasah itu sebelum masuk kelas, kalau ilqa'i mutaradifat itu habis baca Quran habis subuh, ya. Itu betul-betul suasana Gontor yang dipindahkan ke Darul Arqam tahun 2007, 2008, 2009 gitu. 2010 itu. Dari Gontor pindahkan ke Darul Arqam. Ya. Kemudian ustazahnya juga semangat, ya. Dari Mantingan juga ada dulu. Ya, kita bawa ke Darul Arqam situ. Yang awal itu. Kalau perubahannya dari pondok ke full day otomatis kan pulang perginya ya. Ya. Kalau dulu kan harus mondok 100% di situ, nggak boleh pulang. Kalau sekarang kan ada yang full day, maka boleh pulang sampai. Kalau dulu 3:30 pulangnya habis asar, ya. Sebelum tahun 2014 itu dari pagi sampai 3:30. 3:30 baru pulang, sampai 4 kurang 4, ya, baru pulang.
anak-anak yang rumahnya jauh dari sini ke rumah ya sekitar 1 jam yang Mbak Keramat itu ya. Sampai sana sore pulang ya, sampai rumah mungkin jam 5-an atau mungkin setengah 6 ya kalau bisnya sulit seperti itu. Kemudian perubahan yang lainnya itu apa ya? Sebenarnya nggak banyak berubah sih kalau menurut saya ya. Nggak banyak berubah, cuma ya tambah guru gitu ya, tambah gurunya ya, guru tambah semakin banyak ya. Sekarang kan sudah hampir 60-70-an ya. Kalau dulu kan puluhan ya, puluhan. Dan mohon maaf dulu kan memang betul-betul keikhlasan diangkat. Keikhlasannya diangkat. Karena mohon maaf ini bukan membuat apa istilahnya biar keikhlasan Bapak biar saya pamer enggak. Dulu waktu masuk pertama itu honornya itu cuma alhamdulillah ya, bukan cuma itu 275, masih ingat saya. Itu punya istri tapi belum punya anak. Tapi karena lillahi ta'ala ya, ini bukan sum'ah lah ya, bukan istilahnya biar engkau ganti puji-puji Pak Hirmannya, enggak. Cuma cerita aja. 275.000 ya. Kemudian naik lagi sampai 300, kemudian 325 dan sebagainya terus gitu. Itu yang awal yang saya ingat-ingat ya. Teman-teman juga gitu, yang dari Gontor juga segitu ya, kurang lebih segitu. Maka kalau tanpa keikhlasan nggak mungkin. Mendingan dari Gontor S1 kemana gitu ya. Sekolah yang mana, yang dimana ngasih gaji yang tinggi dan sebagainya, atau mungkin usaha ya, mungkin bisa kaya dan sebagainya ya. Tapi karena keistiqomahan teman-teman ya, maka tidak boleh istilahnya meninggalkan jasa teman-teman yang awal ya, dari Pak Joko Irianto, Pak Kiai Musliman, Pak Kiai Basir ya, yang dulu memang cikal bakalnya Darul Arqam. Kalau mungkin Allah tidak mengutus mereka, Darul Arqam nggak akan ada. Wallahi nggak akan ada. Maka waktu itu Pak Basir mengusulkan ada Darul Arqam, kemudian Pak Musliman ya, almarhum Pak Joko Irianto, Pak Afnan, Ustaz Sianto dan teman-teman yang dari Gontor itu supaya Darul Arqam itu ada gimana, maka ada pondok tadi ya, ada pondok Darul Arqam ya sampai sekarang seperti itu. Maka minta tolong untuk teman-teman yang mungkin sudah istilahnya di Darul Arqam, jangan melupakan mereka ya. Silaturahmi kalau bisa ya tetap terjaga seperti itu. Gitu ya. Untuk perubahan mungkin nggak terlalu banyak ya. Oke. Ya. Apa harapan Ustadz untuk para siswa dan sekolah ini? Untuk sekolah Darul Arqam itu kan di sini ada yaitu at-ta'lim wa tarbiyah. Jadi sekolah itu kalau nggak ada taklim wa tarbiyah itu kurang. Sekolah itu kalau hanya cuma ada at-ta'lim itu pincang, seperti kaki. Kaki itu kan dua, Allah ngasih dua. Kalau kita berjalan cuma satu kaki nggak akan maksimal ya, nggak akan sampai ke garis finish dengan cepat. Mungkin mencapai garis finishnya lambat nanti. Maka kalau pendidikan itu harus sekolah itu harus ada at-ta'lim wa tarbiyah, yaitu apa tadi? Pengajaran dan pendidikan. Itu tidak dipisahkan, tidak boleh dipisahkan seperti itu. Itu seperti dua kaki yang akan terus berjalan. Itu. Kalau kita hanya taklim ya, nanti akhlak anak-anak tidak akan terjaga. Guru datang ngajar, habis itu bel pulang tanpa melihat anaknya nanti seperti apa, kelakuannya seperti apa, kemudian makannya pakai tangan kiri atau tangan kanan, kemudian mau waktu makan dengan bismillah atau tidak, kemudian untuk ibadah salat duhanya gimana, kemudian untuk ngajinya sudah dapat berapa juz, sudah lancar atau belum. Itu kan termasuk pendidikan di sana nanti. Ya.
Kalau pengajaran kan cuma ngajar, habis itu ngasih ilmu, selesai, udah selesai. Nah, itu sekolah ya. Sekolah itu harus ada itu pengajaran dan pendidikan. Itu penting sekali. Maka di Darul Arqam yang kita angkat itu pengajaran dan pendidikan. Ya. Dari pengajaran kita, ya saya pribadi itu anak-anak pengennya menguasai mapel-mapel yang dari pemerintah, dari pengajaran. Ya. Dan mapel-mapel yang dari Gontor. Dan mapel-mapel yang dari Muhammadiyah. Kan di sini ada mapel dari Gontor, ada ya pondok pesantren, kemudian ada yang dari Muhammadiyah, kemudian ada mapel-mapel yang ada dari pemerintah, ya seperti itu tentang pengajaran. Kemudian tentang pendidikan, ya anak-anak terdidik untuk bersifat jujur, ya. Di kantin itu kan sistemnya kan di Darul Arqam kan seperti kantin kejujuran. Jadi kantinnya dikasih barang, ya, kasirnya kan agak jauh, ya. Itu kalau orangnya nggak jujur ya udah ngambil, bawa ke kelas nggak ketahuan. Tapi Darul Arqam dididik untuk jujur, ya, untuk bersifat tidak istilahnya mencuri lah, ya, jujur tadi. Kemudian akhlak. Kemudian akhlak. Akhlak di SMPDA itu kan kita junjung dengan setinggi-tingginya. Kepada yang kecil menyayangi, ya. Kemudian yang lebih tua menghargai dan sebagainya, ya. Jadi tidak sembarangan. Kemudian waktu lewat juga agak sedikit menunduk, ya. Itu sebagai penghormatan, bukan kita istilahnya takut sama orangnya itu enggak, nanti tidak syirik. Kita kan adabnya orang Indonesia kan seperti itu, agak sedikit menunduk kalau melewat. Seperti itu. Itu kita ajarkan Darul Arqam. Ya, kemudian ketemu, salaman, kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ketemu seperti itu kan, Darul Arqam kan sudah kita biasakan dengan akhlak tadi. Kemudian juga dari selain akhlak, ya, kebiasaan Darul Arqam kan juga mencerminkan pendidikan yang luar biasa. Kebiasaan keseharian, contohnya tadi saya sampaikan ke anak-anak tentang potong kuku. Itu pendidikan yang luar biasa supaya kukunya nggak panjang-panjang. Ya, maka ada operasi kuku, ya, yang panjang dipotong. Kemudian operasi rambut, yang rambutnya panjang dipotong. Kemudian ada pendidikan jilbab, pemakaian jilbab. Di Darul Arqam dari awal berdiri sampai sekarang kan jilbabnya nggak boleh kecil, nggak boleh semampir gitu ya. Pasti kan jilbabnya besar-besar gitu. Maka ada pendidikan yang kita angkat di situ, ya, yang dimana nanti akan membekas ke mereka waktu dewasa dan akan ditularkan kepada putra-putri mereka. Seperti itu, ya. Selain itu yang kita harapkan ke siswa adalah kekuatan akidah. Ketaatan kepada Allah itu yang selalu kita dorong. Akidah. Akoda ya gitu ya. Akoda ya kodu ya. Akidah itu kan ikatan kita dengan Allah, namanya akidah. Itu kita dorong terus ke anak. Ya, kita dorong terus ke anak supaya anak itu dekat sama Allah. Takutnya kepada Allah tinggi. Jadi selalu apa yang diperintahkan oleh Allah dijalankan. Sholat 5 waktu di masjid untuk yang putra tepat waktu, ya. Yang kita harapkan seperti itu, ya. Kemudian dengan akidah itu mereka tidak sembarangan berbuat, ya. Dan menghindari banyak maksiat atau mungkin dosa, ya. Usikum wa nafsi bittaqallah. Saya juga menasihati diri saya sendiri, ya. Seperti itu dengan akidah tadi. Jadi kalau manusia itu atau siswa itu sudah mengenal Allah, ya, maka hidupnya akan enak, akan akan tentram, ya, dan setiap hari akan tambah kebaikannya. Ya, itu namanya hidup barokah kan seperti itu.